Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my channel Desain Rival. Kita balik lagi ya. Kali ini kita akan melihat kondisi rumput lapangan utama dan area luar Jakarta International Stadium. Kita akan mulai dari zona utara atau lebih tepatnya jembatan penyeberangan orang dari Ancol ke JIS ataupun sebaliknya dari JIS ke Ancol. Dan ini adalah tiang-tiang dari proyek tol Harbor 2 yang masih on progress atau masih dalam proses pengerjaan, dimana sebagian untuk bajanya sudah dipersiapkan ya, tinggal proses perakitan dan pemasangan. Dan ini adalah kondisi dari stasiun kereta rel listrik JIS yang ada di zona timur laut Jakarta International Stadium. Di depan kita ini adalah gedung dari KSB atau HPPO, dan terlihat juga untuk di atas perlintasan rel kereta terdapat tiang tol Harbor 2. Dan di bawahnya kita bisa melihat juga di area bawah Jalan RM Marta Dinata dan Tol Harbor 1 terlihat ramai dan lancar. Jadi tadinya di Jalan RM Marta Dinata ini terdapat dua jalur, yaitu yang mengarah ke Terminal Tanjung Priuk dan sebaliknya yang mengarah ke Ancol. Namun saat ini kondisinya hanya satu jalur, yaitu yang mengarah ke Ancol saja. Untuk yang mengarah ke Terminal Tanjung Priuk dialihkan lewat Ancol Timur ya, atau lewat depan gerbang Karnaval Ancol. Nah, sekarang kita akan melihat kondisi rumput lapangan utama Jakarta International Stadium dari area atap retractable roof atau atap yang bisa dibuka dan ditutup. Nah, ini adalah fasad dari Jakarta International Stadium, full fasad ya, jadi menggunakan fasad yang berlubang. Jika di malam hari fasadnya ini menyala, dan di atas lagi terdapat sky view deck untuk bisa melihat ketinggian atau pemandangan dari ketinggian sekitar 75 meter. Dan ini kondisi rumput lapangan utama Jakarta International Stadium. Jadi video ini diambil pada hari Senin tanggal 22 Juli tahun 2024, tepatnya di pagi hari ya, sekitar jam 9-an. Jadi matahari masih belum naik ke atas, terlihat hanya beberapa area yang menyinari ya, selebihnya masih belum terkena sinar matahari. Jadi matahari akan masuk di jam-jam tertentu ketika matahari berada tepat di atas dari lapangan utama Jakarta International Stadium. Dan untuk growleg atau lampu rumputnya saat ini dinyalakan atau diaktifkan kembali. Kemarin sempat diistirahatkan dan sekarang dipasang lagi. Dan ini jika dilihat untuk kondisi rumput lapangan utama Jakarta International Stadium ini masih ada beberapa area yang belum maksimal. Namun selebihnya kita bisa melihat sudah mulai menghijau. Mudah-mudahan rumput ini terus membaik agar nantinya ketika dipakai pertandingan rumput tidak mudah mengalami tercabutnya ya, atau tercungkila dengan sepatu ataupun mengelupas jika digunakan ketika pertandingan. Oleh karena itu rumput ini terus dirawat di top dressing ya, dibalut lagi menggunakan media tanam seperti pasir agar rumputnya bisa mengikat atau akar rumputnya bisa mengikat ke media tanam, sehingga cengkraman rumput bisa lebih kuat dan tidak mudah mengelupas
ataupun tercungkil ketika digunakan oleh para pemain. Dan ini kondisi di area zona barat laut masih sama seperti yang video sebelumnya. Untuk posisi rumput untuk posisi grolek atau lampu rumput masih di area zona utara. Dan terlihat di area bawah sedang ada penyiraman secara manual. Biasanya untuk rumput lapangan utama Jakarta International Stadium ini menggunakan sprinkle ya, atau otomatis ketika keran dibuka maka ada beberapa area yang sprinklenya keluar muncul ya dari dalam rumput dan bisa menyemprotkan di area-area tertentu atau sudah disetting sehingga pada saat penyiraman air tidak kemana-mana atau tidak berhamburan ke area luar lapangan. Nah, kita masih belum tahu apakah ini sedang ada perbaikan atau perawatan. Yang jelas untuk saat ini penyiramannya dilakukan secara manual. Biasanya menggunakan sprinkle ketika keran dibuka ya, yang tadi saya bilang, maka sprinkle akan bekerja menyemprot atau menyirami rumput lapangan utama Jakarta International Stadium. Jadi tidak perlu disiram secara manual ya, cukup buka keran, ada beberapa area atau titik yang sprinklernya muncul dan lalu menyebar untuk menyiram air atau menyiram rumput ya. Nah, ini jika dilihat kita area-area yang masih pagi ini ya, yang belum bisa masuk full untuk cahaya matahari atau sinar matahari. Sekali lagi kita doakan yang terbaik untuk Jakarta International Stadium ini, agar nantinya stadion ini bisa digunakan secara terus-menerus untuk pertandingan-pertandingan berikutnya ya. Karena stadion ini sempat digunakan Piala Dunia U17 pada tahun lalu, dan sekarang kondisinya sudah lebih baik lagi ya, sudah dipakai turnamen mini di JIS yang diselenggarakan pada bulan Mei dan akhir Mei dan awal Juni bulan kemarin. Dan ini kondisi di area zona utara, kita bisa melihat juga banyak sekali pengerjaan ya, terutama progres dari Tol Harbor 2 yang masih on progress atau masih terus dikerjakan. Kita sangat mengharapkan agar pembangunan proyek Tol Harbor 2 ini cepat selesai atau cepat diselesaikan, agar nantinya bisa menyusul proyek-proyek lainnya yang ada di sekitaran Jakarta International Stadium. Mudah-mudahan juga dikhususkan ya untuk akses zona timur atau akses dari area luar menuju zona timur segera dibuat seperti jembatan ataupun yang lainnya, sehingga para pengunjung, para penonton ataupun para supporter yang datang dari exit tol JIS atau yang datang dari arah timur bisa langsung lurus tanpa harus memutar Danau Cincin ataupun Waduk Cincin. Intinya yang terbaik untuk kondisi atau area luar Jakarta International Stadium ini, dan bisa lebih digunakan untuk pertandingan-pertandingan berikutnya ya, sehingga bisa menjadi perputaran ekonomi untuk warga sekitar ataupun pendapatan daerah. Dan ini kondisi di area luar zona timur, jadi masih sangat berdekatan dengan area timur ya, hanya di perbatasan kali, dan selebihnya adalah area warga dan area Jakarta International Stadium.
Nah, di area bawah sini kita bisa melihat nanti sepertinya akan ada jembatan ya, jembatan proyek ataupun jembatan yang lainnya untuk akses transportasi ya, mungkin kendaraan berat ataupun yang lainnya. Karena di area bawah sedang dicek-cek ya oleh para pekerjanya yang kemungkinan akan membuat pondasi terlebih dahulu. Oke, segini dulu video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton.